Video amatir merekam saat panti asuhan Wisma Anak-anak Harapan terbakar di kawasan Untal-Untal, Dalung, Kuta Utara, Badung, Bali, Sabtu siang. Amukan api dengan cepat melalap seluruh isi bangunan. Kebakaran terjadi saat anak-anak panti tengah mempersiapkan perayaan ulang tahun ke-50 berdirinya panti asuhan tersebut. Akibatnya tenda, meja, dan kursi-kursi yang sudah tertata rapi untuk para undangan ikut terbakar. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran, namun dugaan sementara akibat korsleting terminal kabel stop kontak listrik yang di bagian plafon bangunan. Petugas damkar mengerahkan 6 unit mobil pemadam kebakaran dan puluhan personil untuk memadamkan api. Petugas sempat kewalahan memadamkan api karena minimnya sumber air di lokasi kebakaran. Ini situasi artinya sudah padam total. Kita tinggal pendinginan, artinya mencari kemungkinan masih ada bara-bara di bawah reruntuhan. Ya, ini asal apinya dari mana sih, Pak? Sementara tadi informasi yang saya dapat adanya di atas, Pak, di atas plafon itu ada kipas, kemungkinan dari sana. Para penghuni panti asuhan tak mampu menahan tangis melihat tempat mereka bernaung ludes terbakar. Mereka berpelukan untuk saling menguatkan. Semua hampir terdampak ya, ada total hampir 10 kamar, 11. Jadinya total itu ada kantor 1, kamar 11, dapur sama gudang untuk sembako semua habis kebakar. Akibat kebakaran ini 60 anak panti kehilangan tempat tinggal. Untuk sementara mereka akan ditampung di rumah pengurus yayasan dan pengurus panti. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Keluarga histeris saat menyaksikan proses evakuasi 2 korban tenggelam di Sungai Batanghari, wilayah Desa Tunas Mudo, Kecamatan Sakernan, Kabupaten Muaro, Jambi, Provinsi Jambi. Tim SAR bersama warga baru menemukan 1 korban berusia 21 tahun, warga Desa Tunas Mudo, Kabupaten Muaro, Jambi. Sementara 1 orang lainnya masih dalam pencarian. Peristiwa terjadi saat 2 korban menaiki perahu kecil menyeberangi Sungai Batanghari pada Minggu dini hari tadi. Namun saat perahu yang ditumpangi sampai di tengah sungai, perahu mengalami kebocoran dan tenggelam. Korban terdapat 2 orang, yaitu pertama atas nama Herudiansyah 21 tahun dan yang kedua adalah Imrido umur 19 tahun. Tadi sekitar pukul 8.30 korban berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan dan juga dari masyarakat, dilakukan penyelaman dan ditemukan kurang lebih 200 sampai 300 meter dari kejadian. Hingga saat ini tim SAR bersama warga terus melakukan pencarian serta penyisiran di Sungai Batanghari. Dari Kabupaten Muaro, Jambi, Provinsi Jambi, Haisun Hafiz, iNews melaporkan. Seorang anak berumur 4 tahun di Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, Lampung, tewas terjebur ke sumur sedalam 12 meter. Terlihat dari video amatir warga, proses evakuasi korban berlangsung dramatis. Pasca kejadian, anggota Polsek Wonosobo langsung memeriksa TKP, memasang garis polisi, serta berkoordinasi dengan kepala desa dan pihak puskesmas untuk menyelidiki kasus ini. Menurut ayah korban, sumur itu terletak di samping rumah yang sedang direnovasi. Diduga tidak tertutup rapat saat korban bermain di sekitar sumur, dan sumur terletak di tepi jalan. Ngobrol aja kan, saya keluar dari rumah Hasan itu, saya nggak tahu kalau di situ ada sumur. Terus terang Pak, kelihatan saya itu rata biasa aja, nggak tahu sama sekali entah itu ada yang nutup apa gimana, saya nggak tahu kan gitu. Saat ini, jenazah korban telah dimakamkan di TPU Desa Balak. Selain itu, pihak keluarga menolak untuk dilakukan autopsi. Dari Tanggamus, Lampung, Indra Siregar, iNews melaporkan. Tim forensik Rumah Sakit Sartika Asih mengungkapkan hasil pemeriksaan sementara terhadap 2 kerangka jenazah yang ditemukan di Komplek Tani Mulya Indah, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Hasil pemeriksaan tim forensik, 2 kerangka tersebut berjenis kelamin perempuan dan laki-laki. 1 kerangka itu berjenis kelamin perempuan dengan tinggi antara 170
160 sampai dengan 170. Kemudian yang satu kerangka lagi berjenis kelamin laki-laki itu diantara tingginya 150 sampai dengan 160. Untuk usia yang perempuan antara 50 sampai dengan 60 tahun. Kemudian yang laki-laki itu antara usia 15 sampai dengan 20 tahun. Tunggu adalah hasil tes DNA. Ya, apakah benar dari kedua kerangka jenazah ini, ya, laki-laki dan perempuan ini adalah orang yang kita maksud. Di sekitar penemuan jenazah, terdapat sejumlah tulisan-tulisan harapan di dinding tembok rumah. Hingga saat ini polisi masih menunggu hasil dari tes DNA dan hasil final menyeluruh forensik yang dilakukan tim di Rumah Sakit Sartika Asih untuk memastikan identitas pasti kedua kerangka tersebut. Apakah memang benar jenazah beridentitas Iguh Indah Hayati serta anaknya Elia Immanuel Putra. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Kasus penganiayaan anak oleh pemilik Wensen School Indonesia, Meita Irianti, terus bergulir. Polres Metro Depok melanjutkan pemeriksaan sejumlah saksi untuk mengungkap tabir kejahatan yang dilakukan tersangka. Sejumlah saksi yang diperiksa diantaranya orang tua korban, bayi berusia 8 bulan yang dianiaya pelaku. Orang tua korban berharap pelaku mendapatkan hukuman yang sepantasnya dan buah hatinya bisa pulih dengan baik. Dia dapat hukuman yang sepantasnya ya. Kedua, saya pengen pemulihan untuk anak saya gitu. Anak saya masih tumbuh kembang, saya nggak tahu ke depannya dia kayak apa gitu. Saya sih berharap dia baik-baik aja, nggak ada masalah dalam tumbuh kembangnya dalam kehidupan berikutnya gitu. Sementara dari hasil pemeriksaan ditemukan fakta baru terkait kepribadian pelaku. Saksi mengungkap pelaku tidak memberi upah layak kepada karyawannya dan kerap melontarkan kalimat yang merendahkan. Ketika mereka mendapatkan gaji yang kurang pantas juga gitu. Setiap kalau nggak salah per minggunya itu sekitar 250.000, itu pun tidak dengan uang ongkos atau uang makan kalau nggak salah. Dan juga kalau misalkan mereka nggak masuk sehari walaupun sakit itu dipotong gitu 40.000. Dan juga sering disuruh untuk mengerjakan hal yang di luar tupoksinya gitu sebagai jadi kayak suka disuruh bantu-bantu tersangka gitu. Misalnya disuruh cuci baju bayi, disuruh cuci gorden, dan bahkan ada sering dilontarkan kalimat-kalimat yang merendahkan mereka gitu. Sementara tersangka Meita Irianti, pemilik daycare sekaligus pelaku penganiayaan sejumlah balita, kini tengah dalam kondisi hamil 4 bulan. Tersangka akan dibantarkan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Namun polisi menyebut proses hukum tindak pidana yang dilakukannya tetap berjalan. Tapi keterangan awal sudah kita peroleh cukup untuk melanjutkan penyidikannya, dan saat ini tersangka dalam kondisi kurang sehat, kemungkinan besar akan kita bantarkan. Kalau pembantaran itu kan gini, misalnya masa penahanan 20 hari ya, penahanan pertama kan 20 hari. Kalau dia dibantarkannya di hari ketiga gitu ya. Berarti mulai dari dibantarkan itu sampai dengan dia kembali lagi ke sel tahanan, penahanannya berhenti. Bukan berarti dari tahan ya, maksud hitungannya. Hitungannya berhenti. Jadi misalnya dia tahan 1, 2, 3, 4 gitu ya, masuk lagi hari keempat, penahanannya dilanjutkan hitungannya keempat, kelima. Jadi tidak mempengaruhi masa tahanan gitu, kalau dibantarkan. Tetapi dia dibantarkannya harus di Kramat Jati, karena di Kramat Jati memang ada tempat khusus bagi para tersangka yang sakit, sehingga dia tidak juga kemana-mana dan dijaga oleh pendamping kita. Hingga kini polisi masih memeriksa sejumlah saksi dan mencari kemungkinan adanya korban lain, selain 2 korban yang telah melapor ke pihak berwajib. Tim Liputan iNews melaporkan.
mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Usai menjalani sidang peninjauan kembali atas kasus kematian Vina yang membuatnya mendekam di balik jeruji selama 8 tahun, Saka Tatal kini mendapatkan banjir dukungan dari masyarakat. Sejumlah warga bahkan rela menemui Saka secara langsung di Cirebon, Jawa Barat, maupun mengirimkan hadiah seperti uang tunai, makanan, pakaian, dan perlengkapan sehari-hari. Warga yang datang maupun mengirimkan hadiah tak hanya berasal dari warga yang berdomisili di Jawa Barat dan sekitarnya, namun juga WNI yang menetap di luar negeri, seperti Singapura dan Taiwan. Tekanan psikologis yang luar biasa seperti pukulan, bagaimana beliau dikencingin, disetrum, itulah yang membuat saya terpanggil datang ke sini ingin memberikan support dan semangat. Pasca digelarnya rangkaian sidang peninjauan kembali Saka Tatal, kini keputusan ada di ranah Mahkamah Agung untuk mengabulkan atau tidak gugatan hukum yang diajukan Saka. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahuddin, iNews melaporkan. Saka Tatal, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, akan dipanggil oleh Bareskrim Polri. Pemeriksaan Saka sebagai saksi terkait adanya laporan Aep dan Dede yang dianggap telah memberikan kesaksian palsu di bawah sumpah saat persidangan kasus Vina dan Eki tahun 2016 lalu. Menurut kuasa hukum Saka, Titin Prialianti, pemeriksaan diagendakan pada Senin 5 Agustus 2024. Namun agenda pemeriksaan diundur menjadi Rabu 7 Agustus 2024. Kuasa hukum Saka Tatal mengaku akan kooperatif terhadap pemeriksaan Saka sebagai saksi. Saka akan menjelaskan fakta sebenarnya yang selama ini dialaminya. Insya Allah hadir, karena ini kita juga memiliki kewajiban untuk hadir, untuk memberikan keterangan sebagai warga negara yang baik. Saka akan saya dampingin, tetapi tentu saja kami juga berkoordinasi dengan LPSK. Karena apa? Saka kan sekarang dalam perlindungan LPSK. Jadi, kalaupun nanti dimintai keterangan di sana, selain didampingi kuasa hukum, juga didampingi oleh LPSK. Saka Tatal saat ini masih menunggu hasil sidang peninjauan kembali dari Mahkamah Agung. Pihaknya berharap MA akan memutus seadil-adilnya atas kasus pembunuhan Vina dan Eki, lantaran dirinya tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan selama ini. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahuddin, iNews melaporkan. Rivaldi alias Ucil, salah satu terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, akan mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Kuasa hukum Rivaldi mengaku memiliki novum atau bukti baru yang menunjukkan bahwa Rivaldi tidak bersalah. Di antaranya bukti surat atau identitas Rivaldi yang tidak pernah berganti nama menjadi Andika, seperti dalam BAP tahun 2016, di mana Andika dituduh sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Kuasa hukum juga menyiapkan sejumlah ahli dan saksi fakta untuk hadir di persidangan.
Dari kecil hingga saat ini namanya Rivaldi, tidak pernah diganti nama Andika. Dan akte kelahirannya juga tetap namanya Rivaldi Aditya Wardana bin Asep Kusnadi. Tidak pernah diganti menjadi Andika siapa gitu, tidak pernah. Dan kami juga akan membawakan beberapa saksi yang pada saat tanggal 27 itu bahwa Rivaldi itu sedang bermain dengan mereka, sedang berkumpul sama mereka sampai pagi. Selain waktu itu ya, mungkin teman-teman yang kenal dia, ya kan, sama mungkin saksi ahli ya. Kalau untuk saksi ahli kami akan menyerahkan ke tim Bandung karena sekarang kan tim yang Cirebon ini SWR itu sudah bergabung ya dengan tim Bandung. Jadi kami akan menyerahkan. Mungkin kami juga nanti akan merapat ke sana. Bahan apa nih yang akan kita hadirkan untuk saksi ahlinya. Sementara itu, orang tua Rivaldi berharap anaknya segera dibebaskan. Apalagi pada saat kejadian berlangsung, Rivaldi berada di kawasan Pandesan, Kota Cirebon bersama teman-temannya. Rivaldi di sana yang sabar, yang kuat. Papa di sini berjuang buat kamu. Itu aja. Artinya apa yang ingin disampaikan terhadap didampaikan nanti? Cuman perbaikan nama aja itu dengan saksi-saksi temennya yang udah pada muncul mau. Rivaldi adalah salah satu terpidana dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki yang tempat tinggalnya jauh dengan terpidana lainnya. Ia bukan teman dari 6 terpidana yang masih mendekam di dalam tahanan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Dalam sidang diungkap istilah Blok Medan yang sering digunakan oleh Abdul Ghani Kasuba untuk menggambarkan pengurusan izin usaha pertambangan di Maluku Utara. Sementara saksi Suryanto Andili dalam kesaksiannya di persidangan menyebut bahwa Blok Medan merujuk pada nama Bobi Nasution, Wali Kota Medan. Menurut Bobi, hal tersebut adalah keputusan persidangan dan dirinya tidak memiliki komentar lebih lanjut. Bobi menambahkan silahkan saja menyebut namanya di persidangan. Yang jelas, Bobi tidak memiliki jawaban apapun soal Blok Medan tersebut. Terkait sidang Gubernur Maluku, Pak, menyebutkan ada Blok Medan sendiri, Pak, itu tanggapan Bapak gimana, Pak? Ya, pokoknya saya itu kan hasil sidang ya. Hasil sidang, saya rasa kalau untuk dikomentari dalam seperti ini saya nggak etis. Silakan saja di persidangan. Apapun yang disebutkan saya ikut saja persidangan. Ya, terima kasih. Terkait nama Bobi Nasution disebut dalam sidang Abdul Ghani Kasuba, JPU KPK Andi Lesmana sempat menanyakan istilah Blok Medan. Apakah merupakan nama perusahaan ataukah nama orang? Kepala Dinas ESDM Provinsi Maluku Utara Suryanto Andili kemudian menjelaskan Blok Medan merupakan nama seseorang. Maksudnya? Ya, maksud apa memberikan uang kepada gubernur? Itu nanti di Pak Ucu yang bisa menerangkan, ya kan? Seperti apa? Ya kan? Karena itu kan berdasarkan keterangan informasi dari Pak Ucu seperti itu ya. Berarti ada pertemuan di Medan itu benar ya? Tadi kan Pak siapa? Suryanto Andili kan ngomong, iya ada pertemuan itu. Dengan Pak Wali Kota Medan? Ya beliau kan juga membicarakan hal itu. Tapi kita akan kita lihat menantunya. Ditemui usai kunjungannya ke Ponpes Ishkarima di Karangpandan, Karanganyar, Jawa Tengah, Irjen Kementerian Perdagangan Komjen Ahmad Lutfi berkomentar soal kesiapannya maju berkontestasi di Pilkada Jawa Tengah. Dirinya tidak menjawab secara tegas, namun mengisyaratkan kesiapannya. Ahmad Lutfi menuturkan pemimpin boleh pensiun karena regulasi. Namun pemimpin yang baik tidak boleh pensiun dalam pengabdian dimanapun berada. Kalau siap itu begini, jadi intinya begini, saya itu baru tadi malam bisa sambut, jadi kalau jawab berat, saya intinya begini, pemimpin-pemimpin yang baik tidak boleh pensiun. Jika pensiun karena usia dan regulasi, boleh-boleh saja. Tetapi tidak akan pernah pensiun dalam hal pengabdian dimanapun berada. Artinya siap menjadi gubernur Jawa Tengah? Ini jawaban terakhir. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi
demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan, menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Saya Pipin. dikasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. Sebagai perusahaan manajer investasi yang sudah eksis di pasar modal selama 24 tahun lebih, MNC Asset Management terus berkomitmen memberikan dampak positif bagi industri keuangan di daerah bersama Aspenda. Sinergitas MNC Asset Management dan Aspenda yang telah terjalin lama terus ditingkatkan dengan digelarnya rapat kerja nasional di iNews Tower, Jakarta Pusat. Selain memberikan update kondisi perekonomian global, MNC Asset Management juga memberikan peluang investasi reksadana dalam kondisi volatilitas perekonomian. Kami mendapatkan arahan-arahan atau masukan dalam hal instrumen pengelolaan dana ya, karena memang MNC, terutama MNC Asset Management itu bidangnya di sisi investasi, dan itu sangat diperlukan oleh perusahaan penjaminan di dalam hal pengelolaan dana-dana yang ada di penjaminan. Lebih dari 60% dari jam kerja yang ada seluruh Indonesia telah menjadi klien kami. Adapun MNC Asset di sini sebagai manajer investasi yang membantu untuk salah satunya pengelolaan investasi di dalam jam kerja masing-masing ya, yang ada 18 jam kerja tersebut. MNC Asset Management juga memberikan market outlook untuk gambaran arah strategi investasi anggota Aspenda. Dari Jakarta, Anissa Septiarani, M. Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Kejaksaan akan mendaftarkan memori kasasi terhadap vonis bebas Gregorius Ronald Tanur dalam kasus penganiayaan dan pembunuhan Dini Sera Afrianti. Penyusunan memori kasasi dilakukan usai Kejari Surabaya menerima salinan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Menurut Kasih Intelijen Kejari Surabaya Putu Arya Wibisana, rencananya kasasi akan diajukan pada Senin besok ke Mahkamah Agung. Ronald Tanur, anak dari mantan anggota DPR RI Edward Tanur, telah bebas dari Rutan 1 Surabaya pada 24 Juli lalu. Bebasnya Ronald Tanur atas vonis Majelis Hakim Surabaya yang dipimpin Erin Tuah Damanik. Menurut Hakim tidak ada satupun saksi yang melihat peristiwa penganiayaan. Selain itu korban Dini Sera Afrianti disebut meninggal dunia bukan karena dianiaya, melainkan kerusakan lambung akibat terlalu banyak mengonsumsi alkohol. Putusan ini kemudian memantik kritikan tajam publik. Putusan itu dinilai janggal dan mencederai rasa keadilan. Sebelumnya Ronald Tanur dituntut 12 tahun penjara karena dinilai terbukti menganiaya kekasihnya Dini Sera Afrianti dengan menggunakan botol miras. Tak hanya itu, Ronald juga melindas tubuh korban dengan mobilnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Tabrak lari mobilnya. Tabrak lari. Aksi membahayakan seorang bocah berusia sekitar 8 tahun ini yang membawa kabur sebuah mobil menghebohkan warga dan para pengendara lain. Dalam sebuah video amatir tampak sebuah mobil dalam kondisi rusak karena sang bocah sempat menabrak beberapa kendaraan roda 2 maupun roda 4. Aksinya ini baru bisa dihentikan saat mobil itu akhirnya menabrak pembatas jalan. Saat kejadian, mobil ini tengah ditinggal untuk dipanaskan oleh sang pemilik. Saat itulah bocah laki-laki ini menyelinap dan membawa kabur mobil. Anak kecil bawa mobil. Anak kecil bawa mobil. Oh. Anak kecil bawa mobil.
Meski warga sempat emosi, namun saat tahu pelakunya masih anak-anak, warga pun akhirnya menyerahkan sang bocah kepada pihak keamanan setempat. Bocah kelas 1 SD, Bang. Umur berapa tuh Bang? 10 tahunan atau 6 tahun, 7 tahun kali ya? 10 tahun lah. Oh gitu. Nah, banyak ada 2 mobil juga yang kena tabrak pas melihat kondisi anaknya, bocahnya, pelakunya bocah ya. Jalan aja. Baru jalan aja gitu. Ya, motor ada 5 motor lah. Ditabrakin juga? Tabrakin. Rusaknya pada parah Bang. Dia ngebut apa enggak? Mobil metik Bang, kayaknya gas mungkin panik jalan udah pada tabrakin. Belum diketahui apa motif bocah ini nekat bawa kabur mobil yang bukan miliknya itu. Sementara, kasus kecelakaan dan upaya pencurian ini akan diselesaikan secara kekeluargaan. Dari Jakarta Selatan, Helmi Sajangbati melaporkan. Baiat secara mandiri dan mencari tahu sendiri cara pembuatan bahan peledak dilakukan pelaku terduga teroris yang ditangkap di Batu, Jawa Timur. Hal ini disampaikan pengamat teroris Islah Bahrawi yang juga masih meragukan keterkaitan secara langsung pelaku dengan jaringan teroris tertentu. Atas dugaan ini, Densus 88 harus semakin waspada agar tak ada paparan ajaran-ajaran melenceng yang menyebar di masyarakat. Sebelumnya Densus 88 Anti Teror Polri melakukan penyelidikan dugaan terorisme di Komplek Villa Syariah Bunga Tanjung, Dusun Jeding, Desa Junrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, Jawa Timur. Total ada 3 orang terduga teroris yang diamankan. Petugas gabungan melakukan sterilisasi di lokasi penangkapan. Dengan proses penyelidikan dugaan tindak pidana teroris yang dilakukan tim gabungan baik itu dari Densus 88 maupun Polda Jawa Timur kan gitu. Yang pertama kami sampaikan bahwa tim Jibon ini sudah melakukan sterilisasi ya sejak kemarin malah ya. Sejak kemarin sekitar pukul 20.00 itu sudah melakukan sterilisasi terkait dengan TKP rumah ini ya. Kemudian yang kedua juga tadi pagi sekitar pukul 07.00 ya, tim Lapor juga sudah bekerja melakukan pencarian dan pengumpulan barang bukti sesuai dengan SOP. Dalam penyelidikan ini, polisi menemukan sejumlah bahan peledak dan peralatan meracik bom saat menggeledah rumah terduga teroris. Tim Liputan iNews melaporkan. Nerves, apprehension, or just start slow. That's a beauty. Sejumlah poin beruntun dihasilkan Gregoria Mariska Tunjung di set pertama babak semifinal Tunggal Putri Olimpiade Paris 2024 melawan An Se-young dari Korea Selatan. Pukulan netting cemerlang, Gregoria berhasil membawa kemenangan di set pertama dengan 2-1-11. Perfect backhand. Tertinggal di set pertama, An Se-young memperbaiki kesalahannya. Ia berhasil menjaga jarak dari Gregoria dan melepaskan smash tajam hingga set kedua jadi miliknya dengan 2-1-13. Skor sama imbang. Di set penentuan, rally panjang terjadi. Namun An Se-young lebih matang dan berhasil menghentikan perlawanan Gregoria dengan 2-1-16. Atas hasil ini, Gregoria sebenarnya harus berjuang di perebutan medali perunggu. An Se-young. Can't stress Carolina at the moment. Namun, di pertandingan semifinal lainnya, pertarungan antara Carolina Marin melawan He Bingjiao harus dihentikan lebih dini. Di game kedua saat Marin sedang unggul 10-8, ia berteriak, memegangi lututnya dan meringis kesakitan, lalu dinyatakan cedera. Oh my goodness. Yep, coach is on, medics are on. Cedera Marin ini membuat lawannya He Bingjiao melaju ke babak final Olimpiade dan Gregoria Mariska Tunjung disebut meraih medali perunggu tanpa bertanding di Olimpiade Paris 2024.
Kericuhan mewarnai sidang kasus penganiayaan hingga korban tewas. Usai keluar penjara, suami laporkan istri berselingkuh. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menemani Anda untuk menyampaikan berita kriminal dan peristiwa yang terjadi di Sumatera Selatan dan sekitarnya dalam program Borgol. Dua saja informasi utama tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi kriminal lainnya telah kami siapkan untuk Anda bersama saya Lovina Mulia. Inilah Borgol selengkapnya. Kita awali berita pertama pemirsa. Sidang pemeriksaan perkara tindak pidana penganiayaan peristiwa tawuran dua kelompok di Citraland, Keramasan, Palembang mengakibatkan satu korban meninggal dunia. Berakhir ricuh, keluarga korban mengamuk lempar tas kepada pelaku di ruang persidangan. Kericuhan di ruang persidangan ini terjadi ketika majelis hakim usai mendengarkan keterangan para terdakwa di saat ketiganya mau berdiri meninggalkan kursi pesakitan dan hendak memeriksa keterangan saksi saat kejadian tawuran yang menyebabkan korban M. Putra Alam tewas. Pihak keluarga korban yang turut hadir di dalam ruang sidang Cakra Pengadilan Negeri Palembang emosi mendengar penyangkalan para terdakwa. Keluarga korban mengamuk histeris dengan melempar 3 terdakwa yakni Rian, Fadil, dan Miko Aprilian dengan menggunakan tas, meskipun di dalam ruang sidang dikawal ketat oleh beberapa petugas kepolisian. Beruntung kericuhan di dalam ruang sidang mereda usai keluarga korban digiring petugas kepolisian dibantu petugas keamanan PN Palembang untuk keluar dari ruang sidang. Meski begitu, suasana emosional masih terasa hingga di luar ruangan persidangan. Keluarga korban teriak-teriak agar para terdakwa dihukum seberat-beratnya dan mencaci penasehat hukum para terdakwa. Bu, ngapu kita marah-marah nih, Bu? Yang pengacara beres itu tahu tak adil. Tahu tak sebagai pengacara harus adil. Kericuhan juga nyaris kembali terjadi ketika majelis hakim melanjutkan persidangan mendengarkan keterangan saksi teman korban. Keterangan saksi tersebut kembali dibantah oleh ketiga terdakwa yang mengaku kompak tidak pernah melakukan penganiayaan terhadap korban dan menganggap keterangan saksi berbohong. Sontak mendengar tanggapan dari para terdakwa itu, pihak keluarga korban pun emosi lagi hingga terpaksa membuat majelis hakim menegur pihak keluarga korban berkali-kali. Dari Palembang, Guntur, iNews melaporkan. Tawuran antar kelompok remaja terjadi di Jalan Raya Veteran Perintis Kemerdekaan Palembang. Kedua kelompok saling serang gunakan senjata tajam dan petasan, membuat warga dan pengendara yang melintas ketakutan. Aksi tawuran ini terjadi di Jalan Veteran hingga Perintis Kemerdekaan Palembang. Kedua kelompok remaja berlarian mengendarai sepeda motor saling kejar, saling serang gunakan berbagai senjata baik kayu, batu, botol maupun sajam dan petasan. Dari aksi tawuran yang dilakukan para remaja tersebut membuat pengendara melintas ketakutan terkena sasaran. Aminah, salah seorang ketua RT setempat mengatakan yang tawuran itu merupakan bukan warga sekitar namun pendatang dari luar. Menurut Ketua RT, dirinya dan warga berharap polisi rutin melakukan patroli untuk mencegah aksi tawuran yang kerap terjadi di wilayahnya. Kami sering-seringlah dari kepolisian ini patroli untuk anak-anak yang sering ini lewat sini ini geng-geng motor-motor yang bawa pedang itu. Kami kurang tahu juga itu asalnya dari mana, tapi memang sering kalau lewat sini. Maraknya aksi tawuran ini sering terjadi di saat fajar menjelang subuh. Dari Palembang, Guntur, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya. Badan Pengawas Pemilu memberikan tanggapan terkait pernyataan Kejari Oku Timur yang menyebutkan kemungkinan akan ada tersangka baru dalam kasus korupsi dana hibah Pilkada Oku Timur tahun anggaran 2019 hingga 2020. Kasus korupsi dana hibah pilkada di Kabupaten Oku Timur kembali mencuat di publik. Usai Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Oku Timur Andri Juliansyah memberikan pernyataan kemungkinan akan ada tersangka baru dalam kasus korupsi tersebut.
Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Kabupaten Oku Timur telah menetapkan 3 tersangka dalam kasus korupsi dana hibah tersebut. Ketiga tersangka tersebut berinisial K selaku PPK menjabat sejak 2019-2020 dan M selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu atau BPP serta AW sebagai PPK. Andri Juliansa menerangkan munculnya kemungkinan akan ada tersangka baru tersebut berdasarkan fakta persidangan sebelumnya. Ditemukan alat bukti baru yang mengarah pada penambahan tersangka. Menanggapi hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Oku Timur melalui Kordif Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Aan Wijaya memberikan tanggapan tegas bahwa pihaknya akan kooperatif jika kedepannya Kejaksaan Negeri Kabupaten Oku Timur memanggil pihaknya untuk memberikan keterangan. Serta dirinya juga menambahkan pihaknya akan menghadiri pemanggilan tersebut dengan tepat waktu. Ada beberapa surat dari Kejaksaan untuk pemanggilan, baik itu keterkaitannya dengan staf yang lama atau panwascam yang lama, sekretariatan kecamatan yang lama di periode 2020, Pilkada 2020, Bawaslu Oku Timur saat ini sangat kooperatif dan membantu sepenuh hati ketika ada surat panggilan, itu semua yang dilayangkan oleh Kejaksaan sejauh ini belum ada komplain dan itu semuanya dihadiri dan tepat waktu. Dari Oku Timur, Jatmiko Francisco, iNews melaporkan. Usai keluar penjara, suami laporkan istri berselingkuh. Informasinya sesaat lagi. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Selamat pagi Bimibas. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Rasanya seperti apa nih? Kalau gitu langsung aja kita mulai. Kang Pope yang lucu banget, beda dari yang lain. Iya sih. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Sushi karak, nasi jajar. Tentu saja kurang sehat. Tetap di Morning Update, ada pagi hari. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore. Bekerja keras. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom dan Banjar. iNewsroom Senin sampai Jumat. iNews Prime Senin sampai Jumat. Selamat malam pemirsa, kembali iNews malam setiap hari hanya di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalapara, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Malang yang dialami seorang pria di Palembang lantaran dirinya dikagetkan perselingkuhan sang istri dengan pria lain hingga hamil saat pelapor menjalani masa tahanan di Lapas Provinsi Riau. Herman, 59 tahun, warga Jalan Tegal Binangun, Kecamatan Pelaju, Palembang, mendatangi Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu Polrestabes Palembang untuk melaporkan kejadian yang dialaminya. Di hadapan petugas, korban mengatakan kalau dirinya hendak melaporkan perzinahan yang dilakukan DL yang merupakan istri pelapor.
Kejadian bermula di mana korban yang saat itu terjerat masalah hukum pencurian besi yang membuat korban harus menjalani masa tahanan selama 2,3 tahun di Lapas Provinsi Riau. Setelah bebas dari masa hukuman, betapa hancur hati pelapor setelah istrinya tersebut melahirkan bayi dari hasil hubungan gelap dengan pria lain. Menurut korban, kalau anak yang baru dilahirkan itu diduga telah dijual dengan orang lain dengan nilai 5 juta rupiah. Jadi kau sudah main lanang kan? Sudah sering kenal narkoba kan? Kemudian bini kau sudah bunting ataupun hamil kan? Selingkuh. Kan udah lahir, udah kayaknya kan? Gitu. Jadi bayi itu kemana sekarang? Bayi itu dijual kan? Anak itu jual, Pak? Jual, tahu Pak, jual di mana tuh Pak? Kalau keterangan dari ayahnya dengan kawan ayahnya dokter, tapi alamat aku tak tahu. Tidak tahu, tapi dijual Pak Berapa bulan umur Pak? Pokoknya lahiran itulah. Langsung dijual, berapa Pak yang dengan berapa juta Pak? Kalau laporan dari anakku nih kan, mamanya ngomong 5 juta. Dijual Pak Kini laporan telah diterima pihak Kepolisian Perlindungan Anak dan Perempuan Polrestabes Palembang. Untuk terlapor merupakan istri pelapor akan dilakukan pemanggilan oleh petugas. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Jatan Ras Polda Sumatera Selatan meringkus seorang pelaku perampokan disertai pemerkosaan. Polisi mengamankan barang bukti golok untuk mengancam dan tali yang digunakan mengikat korban. Inilah pelaku perampokan Rizaldi alias Ijal. Pelaku ditangkap di persembunyiannya di Desa Asam Kelat, Jalan Lintas Merapi Timur, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Kepada petugas, pelaku mengakui perbuatannya. Kasus perampokan disertai pemerkosaan ini terjadi pada 12 Mei 2024 lalu. Korbannya KS, ibu rumah tangga berusia 57 tahun. Pelaku yang dulu kesehariannya sebagai karyawan cuci mobil ini sering melihat korban di mana toko korban bersebelahan dengan tempat bekerja pelaku. Pelaku sebelumnya sudah menggambar situasi keadaan. Pelaku beraksi pada saat suami korban sedang berada di luar dan toko sudah tutup. Kejadian terjadi sekitar pukul 4 sore. Saat menjalankan aksinya, pelaku masuk dari pintu belakang dan bertemu korban. Pelaku yang membawa sebilah golok langsung mengancam dan mengikat korban di kamar mandi. Pelaku lalu menggeledah kediaman korban, mengambil ponsel dan sejumlah uang sebesar 22 juta rupiah. Rizaldi, 29 tahun, residivis pelaku pencabulan ini, mengaku sudah merencanakan ingin merampok korban. Masuk melalui pintu belakang. Pintu belakang terkunci, didobrak. Enggak dikunci. Enggak dikunci. Terus ketemu korbannya di mana? Di lantai bawah. Terus kita ancam seperti apa? Pas korban teriak langsung tak kasih golok. Habis itu saya ikat apanya ya Kak? Tangan kakinya. Tangan sama kakinya. Tak hanya melakukan perampokan, pelaku juga memperkosa korban di lantai 2. Saat pencabulan terjadi, suami korban pulang dan pelaku melarikan diri. Ya, untuk yang bersangkutan sendiri merupakan orang yang dikenal oleh korban. Dan memang dia tahu situasi di seputaran toko tersebut. Nah, pada tanggal 12 Mei, setelah sore hari, bersangkutan masuk dari belakang dan mengancam korban. Mengancam dan mengikat korban dan mengambil barang-barang korban. Pada saat diajak ke lantai 2, nah itu si korban diperkosa oleh pelaku. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Kapolsek Tanjung Lago beserta jajaran menggelar giat koordinasi dengan pihak perusahaan swasta yang ada di wilayah Kecamatan Tanjung Lago untuk menanggulangi bencana karhutla memasuki musim kemarau yang selalu menjadi permasalahan serius. Berdasarkan surat keputusan Gubernur Sumatera Selatan, Kapolda dan Kapolres Banyuasin, Kapolsek Tanjung Lago melaksanakan kegiatan koordinasi pembentukan dan penetapan posko pencegahan kebakaran hutan dan lahan di wilayah hukum Polsek Tanjung Lago. Persiapan apel siaga akan dilaksanakan di beberapa perusahaan swasta yang memiliki lahan perkebunan sawit. Acara digelar untuk melakukan persiapan dalam penanggulangan bencana karhutla yang diprediksi akan terjadi saat musim kemarau. Persiapan ini akan menerjunkan personil dari kepolisian dan pegawai dari perusahaan perkebunan yang sangat rentan dengan kebakaran. Apel siaga mendiskusikan kesiapsiagaan pengendalian dini karhutla yang dilakukan masing-masing perusahaan pembentukan dan penetapan posko sebagai upaya antisipasi karhutla memasuki musim kemarau tahun ini.
Kami siap sedia dan bergabung bersama BPBD dan instansi terkait monitoring dan memberikan himbauan dan sosialisasi tentang larangan-larangan membakar lahan. Dari Banyuasin, Ahmad Syaiful, iNews melaporkan. Tahanan tewas usai muntah darah. Informasinya setelah pariwara berikut. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Selamat pagi, Primibus! Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Rasanya seperti apa nih? Kalau gitu langsung aja kita mulai. Pope yang lucu banget, beda dari yang lain. Iya sih. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Sushi kara, nasi jajar. Tentu saja kurang sehat. Tetap di Morning Update, ada pagi hari. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore. Bekerja keras. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom dan Banjar. iNewsroom Senin sampai Jumat. iNews Prime Senin sampai Jumat. Selamat pemirsa, kembali iNews malam setiap hari hanya di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalapara, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Kawal Pilkada 2024, Senin sampai Jumat pukul 12:30 siang, live di iNews. Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Belum sempat jalani persidangan tuntutan dari jaksa, seorang tahanan kasus narkoba muntah darah di Lapas Pak Jo Palembang dan tewas di rumah sakit. Inilah jasad Yogi Irawan, warga desa Babat Supat, kecamatan Babat Supat, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, yang merupakan seorang tahanan Lapas Pak Jo Palembang, kasus narkoba, usai dinyatakan meninggal dunia di Rumah Sakit Siti Hodijah Palembang. Menurut keterangan ayah korban, kalau anaknya Yogi Irawan meninggal dunia di rumah sakit, belum sempat mendapatkan perawatan, memuntahkan darah, dan setahunya anaknya tidak ada riwayat penyakit selama ini. Kata dokter sakit, gitu darah, mengeluarkan darah. Tapi di tubuhnya ada ciri-ciri tanda-tanda kekerasan, ada lebam-lebam. Mulus ya? Bapak katanya dia ini bukan meninggal di lapas ya? Bukan. Meninggal di rumah sakit. Di rumah sakit. Iya, keterangan dari sini. Di IGD. Rumah sakit, ya. Sementara Raden Zainal, Humas Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Palembang menyatakan kalau Yogi Irawan merupakan tahanan kasus narkoba yang saat ini masih bersidang dan rencananya nanti agendanya baru jalani persidangan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Sumsel. Namun setelah mengetahui keadaan terdakwa Yogi Irawan meninggal dunia, Majelis Hakim akan melakukan sidang penetapan untuk terdakwa batal demi hukum. Mengenai prosesnya, kebetulan hari Senin besok ini acaranya sudah tentukan. Ya, sudah tentukan. Nanti tentunya majelis akan bersikap terhadap keadaan terdakwa yang meninggal. Dan tentunya juga jaksa akan menyampaikan di persidangan secara resmi. Gitu ya. Kini jasad Yogi Irawan telah dibawa pihak keluarga ke rumah duka untuk segera dimakamkan.
Dari Palembang, Guntur, iNews melaporkan. Usai mantan Kepala Inspektorat Lahat dijebloskan ke penjara oleh Kejaksaan, kini mantan pejabat penata usahaan keuangan Inspektorat Lahat berinisial YN menyusul masuk penjara. Setelah sebelumnya mantan Kepala Inspektorat Lahat dijebloskan ke penjara oleh pihak Kejaksaan lantaran ditemukan bukti kuat menyelewengkan dana terhadap 3 kegiatan pada Inspektorat Kabupaten Lahat tahun anggaran 2020, yakni kegiatan sosialisasi penanganan pengaduan masyarakat, kegiatan sosialisasi pencegahan gratifikasi, dan kegiatan peningkatan liaison officer atau organizer. Kini giliran YN menyusul YR ke penjara. YN diduga kuat ikut serta melakukan kejahatan yang merugikan keuangan negara hingga 800 juta rupiah. Saat itu YN menjabat sebagai pejabat penata usahaan keuangan. Sebelumnya tim penyidik Kejaksaan Negeri Lahat telah melakukan pemeriksaan terhadap 141 orang saksi serta telah mengumpulkan alat bukti surat berupa dokumen terkait. Kalau di dalam kegiatan 3 kegiatan yang diduga korupsi tersebut, YN ini posisinya sebagai PPK, Pejabat Penata Usahaan Keuangan. Jadi melakukan verifikasi pengelolaan keuangan. Nah, dia melakukan penyalahgunaan kewenangan, di mana seharusnya dia memverifikasi, kemudian menggunakan dana tersebut untuk kegiatan tersebut, namun faktanya kegiatan tersebut tidak dilaksanakan atau fiktif. Tersangka YN masih berstatus ASN aktif di Inspektorat Lahat dengan jabatan Kasubag Evaluasi dan Pelaporan. YN dijanjikan jabatan oleh YR untuk melancarkan aksinya. Dari Lahat, Sumatera Selatan, Bala Putra, iNews melaporkan. Demikian sajian berita kriminal dalam program Borgol hari ini. Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Saya Lovina Mulia, sampai jumpa.